Oke, shalom semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang soteriologi. Nah, judul materi saya adalah peran Yesus Kristus dalam keselamatan Kristen. Oke, langsung saja. Kita akan lihat keselamatan dalam kekristenan. Keselamatan adalah inti iman Kristen, sebuah anugerah yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah setelah kejatuhan di Taman Eden. Ya, kita masuk ke dalam pendahuluan. Di pendahuluan ini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kerusakan dan keterpisahan. Dan yang kedua, kasih Allah yang tak terbatas. Dan yang ketiga, anugerah melalui iman. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan lihat di sini kerusakan dan keterpisahan. Dosa Adam dan Hawa merusak hubungan manusia dengan Allah, menyebabkan keterpisahan dan hukuman maut. Oke. Yang kedua, kasih Allah yang tak terbatas. Kasih Allah yang tak terbatas, dalam kasih-Nya yang besar, Allah telah menetapkan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus, bahkan sebelum dunia diciptakan. Ya. Yang ketiga, anugerah melalui iman. Anugerah melalui iman keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan murni anugerah Allah yang diterima melalui iman, seperti yang ditegaskan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-9. Ya. Definisi keselamatan. Pengertian keselamatan dalam kekristenan, keselamatan adalah pengampunan dosa dan pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan, diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini adalah anugerah Allah, bukan hasil perbuatan baik manusia. Efesus 2 ayat ke-8 sampai ke-9. Yang pertama, Yesus menawarkan hidup kekal bagi setiap yang percaya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan yang kedua, ini adalah rencana ilahi yang ditetapkan jauh sebelum manusia diciptakan. Yang ketiga, orang percaya menjadi bagian dari tubuh Kristus, gereja, menuntun hidup dalam kasih dan pelayanan. Percaya berarti menerima bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Keselamatan tidak hanya untuk masa depan, tetapi mengubah hidup sekarang dengan damai sejahtera dan tujuan sejati. Ya, kita lanjut. Konsep keselamatan dalam Alkitab. Saya bagi menjadi 2 di sini. Yang pertama itu definisi Alkitabiah, yang kedua pembebasan rohani kekal. Ya, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, definisi Alkitabiah. Definisi Alkitabiah, perjanjian lama, pembebasan dari kerusakan dan bagi Tuhan. Oh, sorry. Dari kesukaran dan bagi Tuhan. Untuk melaksanakan rencananya, Yohanes 43 ayat 11 sampai yang ke-12. Dalam perjanjian baru, soteria, yaitu penyelamatan, pemeliharaan, dan pembebasan dari penindasan atau penganiayaan musuh-musuh. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-30 sampai 31. Oke, yang kedua itu pembebasan rohani kekal. Ya, kita akan lihat pembebasan rohani kekal, keselamatan berarti kelepasan rohani yang kekal dan memasuki kerajaan Allah. Itu di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 24 sampai 25. Kita dibenarkan oleh darah Kristus dan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 8 sampai yang ke-9. Ya. Kita lanjut. Nah, yang ketiga. Ini masih dalam konsep keselamatannya dalam Alkitab tadi. Yang ketiga, hidup baru dan jaminan kekal. Orang yang diselamatkan mengalami hidup baru, damai sejahtera, pengampunan, dan jaminan hidup kekal bersama Allah. Itu terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17, ada juga di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, dan ada juga di dalam Roma pasal ke-8 ayat 38 sampai 39. Nah, dosa dan kebutuhan akan keselamatan.
Dosa itu adalah pelanggaran terhadap Allah yang memisahkan manusia dari kekudusannya. Semua kejahatan adalah dosa. 1 Yohanes 5 ayat 17. Peringatan keras terhadap dosa. Yang pertama, penyembahan berhala dilarang dan dicemooh dalam perjanjian lama. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat kedua sampai yang kelima. Ada juga di dalam Yesaya pasal 41 ayat 26 sampai 29. Nah, dalam perjanjian baru juga menegaskan pesan yang sama tanpa pelunakan. Ya, Kisah Rasul pasal 19 ayat 19 dan 26. Ada juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang keempat. Sejak kejatuhan manusia, Allah menjanjikan penyelamat. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kita butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Melalui Adam dan Hawa, kecenderungan dosa menjangkau seluruh umat manusia. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, yaitu di dalam Roma pasal ketiga ayat 23. Dan menuju kebinasaan, yaitu maut. Roma 6 ayat 23. Ya, kita lanjut. Yesus Kristus, juru selamat yang dinubuatkan. Kita perhatikan. Di sini saya membuatnya itu menjadi tiga kotak. Tiga kotak. Yang pertama itu kelahiran ilahi. Yang kedua, nama Yesus. Dalam kurung itu Yosua. Dan yang ketiga, anak manusia. Kita perhatikan di kotak yang pertama. Kelahiran ilahi. Yesus lahir dari seorang wanita perawan. Menggenapi nebuat dan menegaskan kemanusiaannya. Matius pasal 1 ayat ke-18. Dan di Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 38. Yang kedua, tentang nama Yesus, yaitu Yosua. Yang berarti juru selamat. Matius 1 ayat 21. Menunjukkan misi utamanya untuk membebaskan umatnya dari dosa. Dan yang ketiga, anak manusia. Sebutan ini muncul lebih dari 80 kali dalam perjanjian baru. Mengacu kepada Mesias dan menegaskan keilahian serta kemanusiaan Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 34, Lukas pasal 22 ayat 64 sampai 65. Ya. Yesus adalah satu-satunya yang layak menjadi juru selamat karena keilahian dan kemanusiaannya yang sempurna. Nah, kita akan lihat karya penebusan, kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah pondasi keselamatan Kristen. Ya, sebuah karya penebusan yang telah direncanakan sejak awal. Kita perhatikan, di sini ada pembayaran tebusan. Ya, kematian Kristus adalah pembayaran harga untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Kedua, itu adalah doktrin pokok kekristenan. Kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangannya atas dosa dan maut. Memuliakan dia di sebelah kanan Allah. Terdapat dalam Efesus pasal yang pertama ayat 20 sampai 22. Dan yang ketiga yaitu kuasa kebangkitan. Melalui kuasa kebangkitan Kristus, kita diserupakan dengan kematiannya dan diubahkan oleh Roh Kudus. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kematian Kristus bukanlah rencana B, ya. Kita tidak bilang kematian Kristusnya adalah rencana B, melainkan anak domba yang telah disembelih, ya. Sejak dunia dijadikan. Kita perhatikan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 dan ke-8 itu. Bagian dari hikmat Allah yang kekal. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan perhatikan keselamatan sebagai anugerah Allah ini. Ya, keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil usaha manusia. Ini adalah kasih karunia yang tak terhingga, tak terbatas. Ya, kita perhatikan menurut Calvinis, dia menekankan predestinasi. Allah
telah menentukan siapa yang diselamatkan sejak semula. Ya, itu menurut Calvinis. Sedangkan di sini menurut Armenia, ya, menekankan kehendak bebas. Semua kehendak bebas manusia, ya, kehendak bebas manusia dalam merespon anugerah Allah dan pemulihan hubungan. Oke. Nah, menurut Lutheran, ya, menekankan keselamatan sebagai anugerah Allah yang diterima melalui iman dan tidak dapat hilang. Nah, inti anugerah, kasih dan kemurahan Allah yang memberikan keselamatan secara cuma-cuma melalui siapa? Yesus Kristus. Efesus pasal yang kedua, ayat ke-8 sampai ke-9. Oke, kita perhatikan, Paulus menegaskan, sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan karena perbuatan, supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Efesus pasal kedua ayat 8 sampai 9. Implikasi keselamatan bagi hidup Kristen. Ya, keselamatan bukan hanya doktrin, melainkan kekuatan yang mengubah hidup sehari-hari, membentuk karakter Kristus dalam diri orang percaya. Yang pertama, pemulihan hubungan dengan Allah. Penghalang dosa dihancurkan, memungkinkan orang percaya datang kepada Allah sebagai Bapa. Ya, Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Terus yang kedua, identitas baru dalam Kristus. Ya, hidup yang lama digantikan dengan kehidupan baru yang diperbaharui, dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kita bisa perhatikan di dalam Alkitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ya. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, jaminan hidup kekal, ya. Dalam Roma 8 38 sampai yang ke-39 ini, pengharapan teguh di tengah penderitaan, ya. Tidak lagi takut mati karena yakin akan kehidupan kekal bersama Allah. Yang keempat, hidup dalam komunitas. Ya, dipanggil untuk melayani, menguatkan, membangun satu sama lain dalam kasih, mewujudkan iman yang hidup. Terakhir itu yang kelima, hati yang bersyukur. Anugerah keselamatan melahirkan rasa syukur, rendah hati, dan kesediaan untuk menyerahkan hidup bagi kemuliaan Allah. Ya, implikasi ini saya bagi menjadi 5. Ya, yang pertama tadi kita kita bagi menjadi 5 tadi ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Keselamatan dalam kekristenan adalah anugerah Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, ya, Yesus menebus dosa manusia dan membuka jalan untuk hidup kekal bersama Allah. Setiap orang yang percaya diampuni dosanya dan hubungannya dengan Tuhan itu dipulihkan. Yang kedua, mengalami hidup baru yang penuh damai sejahtera, pengharapan, dan tujuan. Dan yang ketiga, bukan hanya janji surga, tetapi perubahan hidup sekarang yang memanggil kita untuk hidup dalam kasih, iman, dan ketaatan. Ya, sekian presentasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.